Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di trik catur yang sangat tajam, bak langkah gambit raja adalah gambit Vienna, teman-teman. Dan kali ini saya akan membahas trik yang sangat mematikan dari gambit Vienna ketika hitam salah menjawab menjadi hancur berantakan. Namun ketika teman-teman sudah profesional atas gambit Vienna ini, karena ini layaknya gambit raja, sangat tajam. Namun ketika teman-teman sudah paham atas tangkisannya, ketika teman-teman memegang buah hitam, saya akan bahas di mana akan mengantisipasi langkah-langkah dari gambit Vienna itu. Di sisi lain saya akan mempersembahkan di sini permainan catur gambit Vienna dari partai nyata yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di chess online terbaru. Dimulai dari E4, partai pertama ini, E5 dibalas dan kuda C3, kuda C6. Rata-rata dari gambit Vienna, teman-teman. Di langkah ketiga ini langsung F4, namun tergantung dari varian. Kali ini gambit Vienna dengan varian max length, defense yang dimainkan oleh hitam. Di sini gajah C4 dan kuda F6. D3, gajah C5, dan di sini langsung F4 dari putih. D6, kuda F3. Kuda G4 dengan maksud dan tujuan untuk mengancam menteri sekaligus akan mendapatkan benteng di sini, teman-teman. Namun ketika teman-teman posisi putih, di posisi ini walaupun akan datang ancaman dari hitam, abaikan saja dengan naikkan kuda G5. Dan ketika dia rokade untuk menyelamatkan F7, maka di sini F5. Kuda F2, maka ini masuk kategori langkah blunder dari hitam, teman-teman. Akan saya tunjukkan di mana blundernya hitam dan bagaimana mengantisipasinya ketika teman-teman memegang buah hitam. Kali ini saya akan menuntaskan pembahasan untuk teman-teman di posisi putih. Di sini langsung naik menteri H5, teman-teman, jika menemukan posisi seperti ini. Dan ketika H6, maka teman-teman langsung melangkahkan kuda nih kali pion F7. Dan di sini pilihannya apakah dimakan atau menteri yang menghindar. Jika di sini dimakan, maka mutlak akan datang cek. Dan setelah raja H7, maka di sini gajah ke G5. Kok diberikan? Mungkin itu pertanyaannya, teman. Di sini jika gajah ini dimakan oleh hitam, teman-teman, dimakan pakai menteri atau dengan pion adalah checkmate. Saya praktikkan. Misal dimakan dengan pion, maka akan datang langkah checkmate. Semisal di posisi gajah diberikan ini dimakan dengan menteri, maka juga checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul pion F7. Bagaimana kalau posisi ini menteri yang menghindar? Terbaik ke F6. Masalahnya di sini, teman-teman, tetap checkmate. Di mana checkmate-nya? Adalah datang langkah double check dengan kuda memukul pion H6. Dan satu pilihan di sini tidak bisa dipukul, raja harus menghindar. Setelah menghindar kemanapun dia, apakah ke H7 ataupun ke H8, maka datang double check di sini. Dan di sini wajib bergeser, tidak bisa ditutup, teman-teman. Setelah G8, maka datang checkmate. Ini varian pertama ketika hitam salah menangani dari sengatan gambit Vienna yang layaknya gambit raja, ketajaman langkah dan keakuratannya, teman-teman. Gimana caranya mengantisipasi dengan varian max length defense dari gambit Vienna yang dimainkan oleh putih tadi, teman-teman? Saya akan praktekkan juga untuk mengantisipasi ketika teman-teman menghadapi langkah atau situasi pembukaan gambit Vienna yang seperti itu
terhadap lawan kita putih. Persis yang dilangkahkan seperti awal tadi, E4, E5, kuda C3, dan di sini kuda C6. Gajah C4, kuda F6, D3, gajah C5. F4, dan di sini D6. Kuda F3, kuda G4. Tidak ada yang salah dari hitam di sini, teman-teman. Dan ketika kuda G5 di sini, hitam rokade sudah benar. Masalahnya di sini lanjutan langkah. Setelah F5 ini, mana langkah yang benar dari teman-teman ketika megang buah hitam? Kalau di sini kuda yang ke F2 tadi, maka ini mutlak blunder untuk hitam, teman. Karena akan mendapati langkah seperti tadi, langkah checkmate yang tidak ada obatnya. Kembali ke posisi. Di posisi ini langkah yang mana yang benar? Kalau kuda F6 bagaimana? Akan datang D5 yang memaksa pertukaran. Ketika dipukul, akan datang gajah tetap menuju F7 dan akan disusul dengan menteri nanti ke H5, teman-teman. Di posisi F5 ini yang benar ketika teman-teman memegang buah hitam adalah langkah cek gajah ke F2, bukan kuda. Dan di sini raja wajib bergeser. Langkah terbaik dari posisi ini untuk menghindari langkah cek berikutnya tentu dengan raja menghindar ke F1. Karena kalau raja menghindar, salah dia menghindar, yaitu dengan menghindar ke E2, akan datang langkah cek selanjutnya, teman-teman, yang memaksa dia ke F1, ujung-ujungnya dia kehilangan menteri. Kembali ke posisi di saat gajah F2, langkah terbaik memang untuk putih hanya ke F1, teman-teman. Dan setelah ke F1, langkah paksa kuda cek. Ketika di sini putih mengambil gajah, tentu harus kehilangan menteri. Langkah terbaik memang harus dipukul kuda dan dipukul oleh gajah, teman-teman. Setelah misalnya dia memaksakan untuk melindungi kuda, teman-teman jangan ragu, langsung ambil kuda ini. Memang terbuka di sini lajur H, namun di sini datang menteri langsung menyusul untuk memblok langkah lanjutan yang sangat berbahaya dari putih. Dan setelah dia mengancam, teman-teman selanjutnya ini terserah apakah teman-teman ingin bertahan atau melanjutkan menyerang. Intinya di langkah pembukaan ini atas tangkisan langkah Gambit Vena sudah berhasil. Kalau teman-teman misalnya mau dilanjutkan dengan bertahan, bisa mundur lagi ke D8 atau ke F6 tapi dengan ancaman kuda, atau kalau melanjutkan menyerang maka dengan menteri cek. Di sini lanjutan langkahnya adalah menyerang, teman-teman. Dan di sini tentu imbang atau mengantisipasi langkah serangan yang brutal tadi. Oke, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, dengan varian Stanley varian Mildred Mrs dari Gambit Vena ini. Dan ini ketika hitam gagal juga mengantisipasi, maka menjadi badai yang sangat mematikan. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, kuda C6, gajah C4. Target langsung F7, dan ketika gajah C5, di sini menteri ke G4 dulu. Dengan langsung melirik peluang pion di G7. Menteri F6 dengan ancaman cek tentunya. Di sini kuda D5, teman-teman. Dengan sengaja dipaksa menteri ini untuk memukul pion F2. Kalau di sini menteri menghindar dengan mengajak peraduan, maka di sini misalnya dipaksa beradu ke sini, ini akan kehilangan menteri, teman-teman. Kalau di posisi kuda D5, dia mengadu paksa tetap akan diambil oleh putih. Setelah dipukul oleh pion manapun, maka di sini akan menjadi kehilangan benteng. Kembali ke posisi, ini memang sengaja atau dipaksa.
langkah untuk menteri memukul pion F2. Dan jebakan ini memang sangat ampuh, teman-teman. Kalau di sini kita melihat bahwa ada cek F2, maka selamat tinggal, jebakan ini akan masuk. Di sini raja yang bergeser ke D1 karena tidak bisa ditutup. D6 dengan mengancam menteri, tentu di sini menteri akan datang memukul pion G7 dengan ancaman benteng. Dan di sini masih ada peluang cek tentunya untuk hitam dengan menaikkan gajah cek atau mengancam kuda. Kalau misalnya dia cek, teman-teman, maka cukup ditutup dengan kuda. Kalau dipaksa dipukul, maka masih bisa diantisipasi. Yang mana di sini tidak bisa dilanjutkan langkah serangan. Di posisi ini langkah terbaik untuk hitam hanya bertahan dengan gajah ke-6. Datang di sini kuda B3, yang mana minta dipukul juga. Kalau di sini dipukul, bagaimana ceritanya? Kalau dia cek, tentu langsung diambil oleh menteri. Kalau dia dipukul kuda, maka dipastikan dari hitam langkah ke-15 ini pasti mat, teman-teman. Dijamin akan datang benteng F1. Menteri di sini kali pion memaksa pertukaran, datang cek menteri F7. D8 satu-satunya. Di sini langkah lanjutan yang memang memaksa hitam dengan cek F8. Setelah dia ke F8, D7, F7 cek. Ditutup oleh kuda, dipaksa dipukul. Kalau dia lari, tentu akan dipukul. Misalnya dia lari ke C6, di sini mat, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda cek. Tentu di sini langkah terbaik, dipukul dengan kuda. Akan datang menteri. Dan satu-satunya di sini langsung menuju C6 dan checkmate, teman-teman. Kenapa kok bisa separah ini langkahnya? Bagaimana cerita? Apakah bisa diantisipasi atau tidak? Baik, kita akan balik posisi hitam di posisi kita, teman-teman, agar teman-teman bisa mengantisipasi mendapati serangan yang mematikan dari gambit Vienna ini. Di posisi yang sama, teman-teman, tentunya. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, dan di sini kuda C6. Gajah C4, gajah C5, menteri G4. Dengan langsung menuju atau mengancam pion G7. Menteri F6 sudah benar. Kuda D5. Menteri cek ini apakah benar? Ini masih benar, teman-teman. D1, D6 memang sengaja dibiarkan. Langkah ini masih kategori benar dan ketika dia mukul, maka teman-teman jawaban yang benar di sini adalah dengan langkah H5. Kok H5? Bagaimana ceritanya ini? Baik. Di sini jika cek, maka teman-teman D8. Dipukul, gajah cek di sini. Ketika dia ke E2, maka di sini datang langkah D5. Dipukul oleh pion karena kalau oleh gajah tentu mat. Maka di sini datang langkah menteri kali pion G2, yang mana dia langsung mengancam checkmate, memaksa benteng harus bergeser, bukan? Kalau di sini benteng mengancam menteri, tentu langsung checkmate, walaupun terlindung dengan kuda karena kuda terpin oleh gajah. Dan masalahnya di sini juga memaksa checkmate, sementara posisi dari putih
dia hanya bisa cek di G5 dan bisa langsung ditutup dengan pion tentunya. Artinya menteri terancam. Ancaman dari menteri ini tentu langsung mat, teman. Langkah terbaik dari putih hanya ke E1 benteng. Dan disinilah jebakan yang dimaksud menjadi terbalik perahu adalah gajah kali kuda yang di E2 cek, yang memaksa harus dipukul. Pertanyaannya, apakah dipukul dengan gajah maupun benteng? Di sini oleh hitam langsung diambil menteri yang di G7. Bisa dipahami mungkin teman-teman ya, walaupun di sini pada akhirnya kalah. Perwira dari awal, tapi di sisi lain perhatikan teman-teman, perwira dari hitam plus menteri dan 3 perwira ringan. Sementara dari sisi putih sudah ketinggalan 1 menteri. Walaupun dia unggul benteng sama gajah, tapi dipastikan kalau di posisi ini masih melawan, tidak hancur berantakan seperti tadi. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih teman-teman, adalah varian murni dari gambit Vienna. Bagaimana cara mengantisipasinya? Jika gagal maka akan berantakan dari posisi hitam teman-teman. E4, E5, kuda C3, kuda F6 langsung F4. Ini adalah gambit Vienna murni teman-teman. Tinggal pertanyaannya hitam menolak atau menerima. Dan kali ini dari hitam menolak teman-teman dengan kuda C6. Dipukul pion, kuda kali pion dan D4. Dibalas dengan kuda C6. Dilanjutkan dengan langkah E5. Kuda G8 langkah terbaik tentunya, karena tidak ada tempat selain menghindar. Kuda F3, D5, gajah G2. Tidak perlu dipotong pion itu. Dan ketika gajah E6, teman-teman rokade terlebih dahulu. Kuda G7, kuda G5, kuda F5. Ini saya langkahkan tentu dengan langkah sama-sama langkah terbaik. Di posisi ini teman-teman, maka wajib kalau teman-teman ingin melanjutkan jebakan dari pembukaan gambit Vienna, dibuang kuda ke pion F7. Loh, kok diberikan? Tentu di sini kalau dipukul dengan gajah, maka kuda juga sama hilang. Namun ketika dipukul oleh raja, lanjutan langkah ini adalah G4. G6, yang jelas di sini sudah mendapatkan kuda yang kita buang terlebih dahulu teman-teman. Setelah dipukul oleh gajah, G4, kuda G7, gajah G5 dan benteng langsung ke G8 teman-teman. Jangan ragu di sini kalau teman-teman mendapati posisi ini. Kenapa benteng di sini ke G8? Untuk menjaga sekaligus ketika terjadi pertukaran dia langsung cek. Maksudnya hitam seperti itu langkah terbaiknya teman-teman. Namun teman-teman harus bergeser ke H1 dulu raja. D7 menteri, maka di sini pukul terlebih dahulu kuda. Dan jika di sini teman-teman dipukul dengan gajah, maka di sini akan terjadi langkah crossing yang sangat tinggi kemungkinan kalahnya. G7 akan datang langkah lanjutan seperti ini. Ketika dipukul, maka di sini diancam terlebih dahulu. D7, G1 dan H8 terbaik. Maka langkah lanjutan di sini menteri F7. Boleh dia mengancam menteri, namun dia harus kehilangan kehilangan menteri. Ketika diancam, dibuang pun ke posisi cek, karena di sini ancaman checkmate misalnya, maka di sini tetap akan diambil terlebih dahulu. Dan masalahnya di sini ancamannya checkmate. Pilihannya apakah dia harus kehilangan menteri atau checkmate?
Kalau dia memilih gajah ke F6, maka dia harus kehilangan menteri. Namun putih sudah tidak tertarik lagi dengan menteri. Dia akan mengambil gajah tentunya, teman-teman. G7 langkah satu-satunya checkmate. Kalau di posisi gajah di sini, yang memukul kuda tadi, dipukul oleh raja, maka datang langkah seperti ini, teman-teman. Dipukul oleh pion, menteri ke H5. G7, benteng di sini kali pion. Menteri E6, benteng di sini ke F1. Dan ketika dia menghindar takut diancam, perhatikan teman-teman, maka di sini akan tetap diberikan pion E6. Kasusnya sama dengan tadi. Namun di sini hanya beda sisi. Raja itu menghindar. Kalau di sini dipukul dengan menteri, teman-teman, maka akan datang kuda cek. D7, benteng ke E5. C6, datang langkah cek ke H3. D6, checkmate. Di posisi tadi misalnya di saat menteri H3, kalau dia lari ke D8, maka di sini juga checkmate. Masih bisa ditutup dan checkmate. Intinya langkah E6 ini, kalau dipukul dengan raja bagaimana? Tadi sudah diperhatikan dengan menteri, berikut dengan menghindar. Sekarang pertanyaannya, kalau dipukul dengan raja, apakah masih bisa lolos? Kita akan praktekkan. Jika dipukul dengan raja, ini lebih parah. Matnya lebih cepat tentunya, teman-teman. Misalnya dipukul dengan raja, maka datang langkah lanjutan seperti ini. Dia boleh masih menghindar ke belakang. Akan datang langkah cek lagi, yang memaksa dia harus mengorbankan menteri atau masuk. Ketika dia masuk, teman-teman bisa cek langsung ke sini, dan ini tidak bisa ditutup. Kalau ditutup percuma. Dan kalau dia menghindar, maka datang checkmate. Bagaimana cara mengantisipasi dari gambit Vienna murni ini yang barusan dimainkan? Kita akan balik papannya menjadi hitam di posisi kita. Dengan langkah varian yang sama. E4, E5, kuda C3, kuda F6, dan F4. Kuda C6, pion kali pion, kuda kali pion, D4. Di posisi ini, teman-teman. Jangan teman-teman kembali lagi ke C6 kuda tersebut yang terancam. Jadi langkah lanjutan ketika diancam seperti ini, yang terbaik adalah kuda ke G6. Dan ini memberikan perlawanan yang tajam juga untuk putih, teman-teman. E5 mengancam pion, mengancam kuda, G8. Kuda F3, C6. Gajah C4, D5. Boleh dipotongin pasar. Dan akan pengembangan perwira gajah gelap dari hitam. Ketika cek E2, langsung di A2 aja. Tidak perlu teman takut. Daripada kalah star dari serangan gambit Vienna. Dan ketika kuda ke4, gajah ke6, paksa pertukaran. Kalau dia rokade, teman-teman naikkan kuda ke F6. Menyederhanakan kemungkinan kombi yang sangat pelik. Inilah hingga ke langkah 14 ini akan menjadi imbang. Serangan dari putih belum bisa tembus, teman-teman. Sama-sama masih melayani langkah serangan tajam dari gambit Vienna tersebut. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat ini, teman-teman, dari pembukaan gambit Vienna diterima dengan varian Omaha Game. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, D6, dan di sini F4. Di sini langsung diterima misalnya oleh hitam, kuda F3, kuda F6 dengan mengancam pion D4. Gajah K7,
Gajah kali pion, rokade dari hitam, D3 gajah. Dan disinilah serangan dimulai teman-teman. Kalau dari hitam salah mengantisipasi langkah ini, berantakan. Di sini sekilas langkah terbaik dari hitam adalah gajah ke G4 dengan maksud mengepin kuda. Sekaligus akan dimulainya serangan oleh hitam dengan menaikkan kuda C6 langkah lanjutan. Teman-teman buka dengan H3. Kalau dia ke H5, G4, gajah G6, menteri G2, dilanjutkan kuda C6 misalnya, dengan maksud mengancam pion D4, rokade panjang, kuda B4 langkah terbaik, B1, ketika dipukul, pukul dengan pion C6, benteng di sini G1, A5, H4, yang memaksa dari gajah ini harus dibuka celah dengan pion H6 atau H5. H5 terbaik, pion kali pion, gajah kali pion G5, gajah G6, di sini H5, H7, benteng G1 dengan ancaman pion G7, G6, menteri G2, A4, dan di sini pion kali pion yang memaksa serangan ini berakhir mat dari hitam teman-teman. Pion kali pion dipukul oleh benteng cek, dan kalau sudah seperti ini dijamin mat kemanapun langkah dari raja. Akan datang checkmate G7 atau benteng K1, namun masih banyak kendala, ditutup, dimakan ditutup teman-teman. Pertanyaannya apa yang salah dan bagaimana cara mengantisipasi dari varian ini, dari gambit Vena teman-teman. Dengan varian yang sama, dimulai dari E4, E5, kuda C3, D6, dan F4. Pion kali pion, kuda F3, kuda F6 benar, D4, dan gajah ke E7. Ini sudah benar. Setelah terjadi memukul pion yang di F4 karena memang kacanya putih, teman-teman rokade, dan ini juga benar. Gajah D3. Disinilah jawaban dari hitam tadi yang menjadi hancur berantakan karena dia menjalankan gajah G4 bermaksud untuk mengepin kuda. Yang benar di posisi ini adalah gajah ke-6. Ini sudah langkah terbaik untuk hitam teman-teman. Bagaimana kalau didorong? Teman-teman bisa bergeser ke G4 sekarang. Kenapa? Karena kemungkinan kuda masuk ke D5 dari putih sudah tidak ada, tertutup dengan pionnya sendiri. Dan ketika menteri D2, kuda ke D7, rokade dia, kuda ke 5, memaksa pertukaran tentunya. Dan ketika dipukul dengan pion. Sementara kalau kuda kali pion, dia harus kehilangan kualitas. Raja B1 misalnya, menteri D6, F1, B6, menjadi imbang teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kelima nih teman-teman, dari pembukaan gambit Vena yang sangat tajam dan cara mengantisipasinya bagaimana, ini dengan varian yang seperti barusan Omaha teman-teman. Namun perlu saya sampaikan, apakah dengan kita tahu pembukaan gambit Vena berikut serangannya, apakah itu seperti menjamin kita menang ketika megang bawah putih dengan pembukaan gambit Vena? Tidak juga, karena ini masih tahap fase pembukaan. Kalau hitam benar semua menjawab, maka akan menuju permainan akhir. Pertanyaannya, kalau hitam sudah tahu semua jawaban dari gambit Vena, apakah dijamin untuk menang? Ya tidak juga teman-teman. Karena semua pembukaan itu pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Di sini saya hanya sekedar memberikan trik atau tips ketika teman-teman
di pembukaan itu melawan gambit Vena minimal tidak hancur berantakan kalau teman-teman tahu. Artinya di sini bukan berarti dipastikan menang kalau menjalankan seperti ini, atau teman-teman berpikiran di partai nyata tidak sama dengan teori. Ya tentu, karena di partai nyata itulah mendewasakan teman-teman dalam menganalisa, berpikir, menggabungkan praktek dan teori dan seterusnya untuk menjadi pemain catur yang terbaik atau handal. Kita lanjut dengan partai yang kelima ini. E4, E5, kuda C3 dan D6, F4 diterima dan kuda F3. Di sini G5. Kalau tadi menjawab kuda F6, yang saat ini G5. Akan datang tetap D4 dari putih. G4 di sini akan dikorbankan teman-teman. Kuda tersebut. Dipukul pion F4, pion kali kuda, dan di sini dipukul oleh menteri. Kuda C6 dengan maksud mengincar pion yang di D4. Di sini akan rokade putih. Inilah yang menentukan kehancuran dari hitam. Lanjutan dari langkah teori pembukaan terbaik ketika teman-teman menghadapi apakah di sisi putih maupun di sisi hitam. Langkah blundernya di sini adalah gajah G7. Di mana blundernya akan saya tunjukkan. Datang di sini menteri G3 dengan maksud atau berpura-pura mengancam gajah. Tentu gajah dengan laju mengambil pion D4. Gajah di sini ke B5. Sudah mulai terasa di sini bahwa terkunci sudah. Sementara gajah tidak bisa kembali lagi ke G7. Dan ketika dilanjutkan dengan memukul kuda, datang menteri. F6 langkah terbaik. E5. Dipaksa di sini sudah teman-teman oleh putih. Pion kali pion, gajah kali pion. Cek oleh menteri dan akan mendapatkan gajah tentunya. B1. Kalau dipukul dengan pion, maka di sini kehancurannya teman-teman. Dipukul, datang cek. Sisa 2 di sini. Perwira dari putih, sementara hitam 4. Namun lanjutan dari langkah ini terbaik adalah F7 dan akan diambil dulu. Sementara gajah ini harus menghindar dari ancaman menteri. Dan ketika dia menghindar, datang di sini cek. F5, G4, yang dipaksa menteri memukul tentunya. Setelah menteri di sini kali pion, maka datang lagi ancaman berikutnya. H3, F2, H5, di sini cek terlebih dahulu ke D5 teman-teman. Langkah terbaik adalah F6 sekaligus mendukung dari serangan benteng di double teman-teman. Tapi di sini akan datang cek F7 lagi, benteng baru disusul. Kalau di sini kuda Q7 tentu akan diambil benteng. Kalau di posisi ini raja mencoba membantu di sini teman-teman, maka juga akan diambil. Paksa. Kalau dia menghindar, ancaman checkmate. Ketika dipukul, perhatikan di sini hanya langkah satu-satunya dengan menghindari ini. Akan datang langkah lanjutan. Kemanapun di sini raja. Yang terbaik tentu dia menghindar ke G7. Maka akan datang susulan langkah. Pion yang memaksa di sini nanti benteng ini harus hilang. Kalau ditahan lajunya, maka datang langkah di sini. Dicek terlebih dahulu.
Ketika dia mau menghindar dari cek ini, misalnya dia menghindar terbaik ke H6, maka datang langkah lanjutan. Yang intinya di sini teman-teman, bahwa menteri ini akan menghabisi satu-satu pion, yang tersisa nanti hanya kuda dan benteng. Tetap menang posisi ini dari putih teman-teman. Pertanyaannya, apa yang salah dan bagaimana cara mengantisipasi ketika teman-teman mengganggu hitam di varian seperti tadi? Kita akan balik papannya. Baik, dengan susunan yang sama teman-teman. E4, E5, kuda C3, D6, F4, dan di sini pion kali pion, kuda F3, G5, D4, dan G4. Gajah kali pion, dipukul kuda, dan di sini menteri kali pion, kuda C6, rokade panjang. Di mana langkah salahnya tadi adalah gajah G7 teman-teman. Yang benar adalah menteri ke H4. Langkah terbaik adalah G3, gajah G4, memaksa pertukaran. Karena di sisi lain, dari hitam di sini sudah unggul satu perwira atas pengorbanan kuda putih. Ketika dia menghindar, maka teman-teman bisa juga melanjutkan langkah yang lain. D2 misalnya, sekarang baru boleh G7. Dan langkah terbaik H3 di sini, kuda G7. Karena kalau dipukul gajah ini, dia harus kehilangan benteng. Kuda B5 dengan ancaman cek. Teman-teman, kalau tidak mau berisiko, tentu di sini langsung rokade. Namun ketika teman-teman menghindari atau meminimalisir risiko, namun tetap dengan menyerang, bisa ke D8, G1, maka di sini ke D7 teman-teman. Bertahan sambil menyerang di posisi ini dari hitam teman-teman, hingga langkah lanjutan di sini di langkah ke-16 tetap stabil, artinya tidak tembus, sementara pengorbanan dari putih sudah dilakukan. Kalaupun di sini G4, cukup G6. Disusul dengan H4 misalnya untuk menjepit posisi menteri, maka di sini cukup H6 teman. Dan seterusnya. Intinya teman-teman bisa lolos dari tekanan putih yang sangat brutal tadi, yang penuh kompleks kombinasi. Ketika dia melangkah lain, kita usir pelan-pelan kuda dengan pion A6 tentunya. Kita lanjut ke partai berikutnya teman-teman. Di partai yang ke-6 nih teman-teman, dari pembukaan gambit Vena yang tajam, ini adalah gambit Vena yang ditolak dengan varian yang sangat tajam juga. Dimulai dari E4 oleh putih, E5, kuda C3, gajah langsung mengancam kuda F4. Gajah di sini langsung mengambil kuda, dipukul oleh pion B, dan di sini baru diterima di langkah kelima teman-teman. Menteri G4, di sini menteri F6. Disinilah langkah kesalahan dari hitam teman-teman, dari jawaban menteri F6 ini. Namun saya akan praktekkan di sisi putih dulu. Kuda di sini G2 dengan mengancam pion G5. H4 yang memaksa pertukaran tentunya. Ketika di sini hitam mendorong pion ke H5, tentu akan diambil oleh menteri pion ini. Langkah terbaik adalah dipukul. Dipukul pion, dan di sini kuda C6. Kuda D5 dengan maksud mengancam menteri. Menteri D6, G7. Di posisi ini tentu langkah terbaik dari hitam untuk mengantisipasi kehilangan benteng dengan cek ke G3. Kalau tidak, dia harus kehilangan benteng atau misalnya diadu menteri.
dengan diadu di posisi ini, teman-teman. Tapi masalahnya apakah dia ke G3 ataupun dia mengadu di posisi E5, tetap akan dipukul oleh Menteri Putih, teman-teman. Kalau misalnya di posisi ini langsung dia cek atau dia ke E5, intinya tetap akan dipukul. Setelah dipukul oleh pion, maka di sini cek yang mengharuskan jatuh. Benteng kemanapun dia harus kehilangan benteng. Walaupun di sini hanya poinnya kalah kualitas, intinya kuda juga akan terjebak dengan didorong pion. Namun di sisi lain unggul kualitas dan unggul pion dari putih, teman. Pertanyaannya, dari mana kesalahan dari hitam tadi? Kita akan kupas. Dengan langkah yang sama, E4, E5, kuda C3, dan gajah B4. F4, dan di sini gajah kali kuda, tidak ada yang salah, teman. Dipukul oleh pion yang di F4. Di saat menteri ini ke G4, inilah kesalahan dengan maksud hitam ingin menjaga pion F4 tentunya. Namun di sini ada kesalahan, teman. Yang benar adalah kuda ke F6. Dan ini langkah terbaik dari putih sebenarnya memukul pion yang di F4. Karena hitam bermaksud untuk mengembalikan pion yang diambil tadi, teman. Namun di sini kalau putih malah tertarik dengan benteng dengan memukul pion G7, teman-teman, maka akan datang langkah seperti ini. K6, kuda kali pion. D3 misalnya, kuda F6 kembali. Menteri kali pion, menteri E7 cek. Dan kalau dia mengadu, langsung diterima. Dipukul oleh gajah B6. Ini langkah yang sangat imbang hingga menuju permainan akhir. Masalah kalah menang tergantung dari middle game yang teman-teman kuasai atau di permainan akhir. Intinya di pembukaan hingga ke langkah 12 ini, teman-teman sudah harus kuasai untuk langkah mengimbangi serangan dari Gambit Vienna. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketujuh nih, teman-teman, dari pembukaan Vienna, bukan Gambit Vienna, teman-teman, tapi pembukaan Vienna game. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, dan di sini G6, D4, dan disinilah kesalahan dari hitam dengan menjawab memukul pion D4. Inilah kesalahan, teman-teman. Dipukul oleh menteri dengan maksud ancaman benteng yang di halapan. Langkah terbaik di sini untuk menghindari kerugian atau susunan dari struktur pertahanan tentu harus diadu dan akan diambil langsung. Dipukul oleh kuda E5, kuda G4 dengan maksud mengancam pion, kuda D5, ancaman cek yang di C7, D8, A3. Tentu langsung diambil pion E5 dan akan datang cek, teman-teman. Di sini tidak bisa ditutup. Kalaupun ditutup tetap diambil. Pertanyaannya, kalau lari kenapa? Kalau dia lari, teman, maka akan datang langkah checkmate. Jadi memang di langkah ini wajib ditutup. Dan setelah ditutup, maka datang langkah cek. E8, gajah G6 dengan mengancam benteng. G8 tentunya menghindari. Maka di sini tetap diambil benteng yang di A8. Bergeser di sini satu-satunya F8. Datang gajah kali kuda.
Kuda ke-6 memaksa pertukaran. Tidak mungkin diterima. Dia pasti mengambil benteng yang gratis, teman. Menjadi hancur berantakan, bukan? Di mana salahnya dan bagaimana mengantisipasi? Dengan varian yang sama, E4, E5, kuda C3 dari pembukaan Vienna ini, G6, D4, dan disinilah yang dimaksud kesalahan tadi. Kita akan jelas melihat bahwa itu kesalahan ketika kita di posisi hitam. Yang benar di posisi ini adalah kuda C6, teman-teman. Kalau didorong ini bagaimana? Teman-teman bisa kembali lagi ke posisi B8, atau teman-teman menghindar ke E7, dan ini tidak ada masalah. Cuman lebih baik kembali lagi ke posisi B8, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda C6. Kalau pion dipukul, tentu langsung dipukul dengan kuda F4 gajah, G7. Kuda F3 dengan mengajak pertukaran, terima. Dipukul oleh menteri, kuda F6. Rokade dia, kuda H5. Gajah G3 misalnya, D6. Dilanjutkan gajah C4, langsung mengancam F7. Sekarang baru rokade. Perhatikan, susunan buah ini tidak akan terjadi langkah brutal seperti tadi serangan dari putih, teman-teman. Hingga ke langkah 12 ini, tetap diajak bermain imbang dari posisi serangan putih belum masuk, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang ke-8 nih, teman-teman, adalah pembukaan Vienna murni, bukan gambit, teman-teman ya, sama dengan sebelumnya. Dimulai E4, E5, kuda C3, C6, dan di sini D4. Pion kali pion di sini, menteri kali pion. Karena di sini atau di varian ini berbeda dengan varian sebelumnya, teman-teman. Tentu obat dan penangkalnya berbeda juga. Di sini langkah blunder yang dimainkan oleh hitam adalah kuda F6. Di mana langkah blundernya akan kita praktikkan. E5. Di sini memaksa kuda yang di F6 ini harus mundur kembali karena tidak ada tempat. Manapun dia akan datang ancaman terhadap kuda yang memang harus hilang. Kalaupun terjadi pertukaran dengan kuda ke D5, namun dia akan kalah satu pion. Kuda G8 langkah terbaik. Kuda G4 langsung datang, ancaman cek. B6. G5 langsung mengancam menteri. Gajah G7. Dan di sini kuda cek. F8 akan datang langkah gajah kali gajah cek. Setelah dipukul dengan kuda F4, ancaman checkmate F7. Dan di sini tidak bisa dilindungi oleh menteri, teman-teman. Satu-satunya di posisi ini dengan mendorong pion F5, langsung dipotong, teman. Perhatikan, tidak ada penangkalnya kecuali mendorong pion F7 ini ke F5 atau ke F6. Intinya tidak bisa dibela petak F7. F5, potongan pasang. Kuda G6 dengan mengancam menteri. Di sini langsung terjadi double check yang memaksa raja yang harus memukul. Karena di sini double check yang tidak bisa dihindari, maka raja memukul. F7 cek, H6. Perhatikan, datang lagi kuda cek F5. G5, kuda H3 cek. Yang memaksa dia bergeser kembali. Dan setelah ke H5, maka di sini dicek oleh gajah
yang baru keluar dari sarang ke E2. Dan ini checkmate teman-teman. Tidak bisa ditutup. Baru di langkah ke-16 teman-teman. Di mana letak kesalahannya hitam dan bagaimana cara mengantisipasinya, kita balik papan ini. Dengan varian yang sama, di mana kesalahannya tadi akan saya praktekkan E4, E5, kuda C3 dan C6. D4, pion kali pion, menteri kali pion. Tadi menjawab kuda F6 teman-teman. Langkah yang benar di posisi ini adalah B5. Ini langkah mengimbangi kemungkinan serangan gajah dan mengantisipasi langkah kuda. Kuda F3, kuda K6. Agak nyeleneh langkah ini teman-teman, tapi inilah jawaban terbaik. Gajah G5 dengan mengancam menteri F6 sudah menjawab. Gajah F4, gajah C5 dengan mengancam menteri. Dan di sini menteri ke D2. Langkah terbaiknya kuda K7, persiapan untuk rokade. Dan setelah dia rokade panjang, teman-teman di sini kuda ke C7. Untuk mengantisipasi langkah lanjutan peraduan gajah nanti dipaksa oleh putih. Ketika gajah D6, maka wajib diterima. Dipukul oleh menteri, sekarang waktunya teman-teman untuk rokade. Intinya di sini, tidak ada serangan yang berarti dari putih yang semuanya bisa diantisipasi. Kalaupun di langkah lanjutan di permainan tengah harus hitam kalah, itu tergantung dari kita bagaimana cara memainkan permainan tengah hingga ke permainan akhir. Intinya di jawaban dari pembukaan tadi, Vienna Game atau pembukaan Vienna ini, teman-teman sudah bisa mengantisipasi. Kita lanjut ke permainan partai nyata dari Grandmaster Dunia dengan pembukaan Vienna atau Gambit Vienna, teman-teman. Di partai yang ke-9 nih teman-teman, sesuai dengan judul bahwa 8 ditambah 8. 8 trik dari pembukaan Vienna maupun dari pembukaan Gambit Vienna, bagaimana cara mengantisipasi dari buah hitam dan putih, bagaimana menyikapi di partai 9 ini adalah diambil dari partai nyata yang dimainkan oleh Master Catur, baik yang bergelar IM maupun bergelar Grandmaster. Partai pertama ini diambil dari Chess Online Import Turnamen 2017. Putih dipegang oleh Fachir Lagravi dan hitam dipegang oleh Hikaru Nakamura. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, kuda C6. F4, Nakamura menerima teman-teman dari Gambit Vienna ini. Kuda F3 dibalas dengan G5. Gajah C4, G4 dengan mengancam kuda, dan di sini dari Lagravi rokade pendek mengorbankan kuda yang di F3. Dipukul kuda dan gajah langsung cek teman-teman. Perhatikan, ada 2 perwira di sini dikorbankan oleh putih. Pertama kuda, sekarang gajah teman-teman. Diterima tawaran itu. Menteri kali pion dan di sini gajah ke H6 untuk melindungi atau mempertahankan pion F4. Sekaligus akan disusul dengan kuda ke D4. Namun di sini dari Fachir Lagravi langsung mendorong pion D4. Di posisi ini teman-teman, dari hitam langsung tertarik dengan langkah D4 tersebut, mengambil pion. Jika di sini menteri ke H4 teman-teman, maka akan datang langkah G3, F6. Di sini dipukul terlebih dahulu. Kalau di sini gajah kali gajah, maka menteri cek. G7, di sini akan benteng yang memukul gajah. Kalau dia bergeser mengajak pertukaran, maka di sini benteng ke G4. Dipastikan menteri dari hitam hilang teman-teman.
Kalaupun jawabannya D6, maka tetap akan diambil. Dipukul oleh pion, menteri menghindar untuk menjaga pion yang di D4. Kembali ke posisi. Jika di posisi ini teman-teman dibalas dengan kuda F6, maka kehancuran untuk hitam. Gajah di sini mengambil pion, kuda mengancam menteri, dan di sini D3 dengan balik mengancam. Kalau gajah kali gajah, benteng kali gajah. Kuda ke-6, di sini F5 benteng. Karena sudah dapat kuda yang di F6 ini akan dilanjutkan untuk dipin. Ketika raja bergeser, maka di sini E5. Kuda G4 misalnya untuk menghindari ancaman dari benteng, D5 cek. Yang dipaksa untuk mundur raja. Ketika ke E8, menteri ke H3. Mengancam kuda sekaligus ancaman checkmate teman-teman. H5 langkah terbaik, benteng kali pion. Diterima, dipukul cek. Perhatikan langkah ini teman-teman. Walaupun perwira dari hitam penuh, tapi dia masih buntu atau masih belum bisa keluar. F8, cek F1, G8 dengan langkah sangat terpaksa, benteng F7. Dan ini susah untuk dibela teman-teman. Terbaik hanya kuda ke F8 untuk menjaga petak tersebut. Dan di sini akan datang langkah kuda paksa. Kalau dipukul dengan menteri akan hilang teman-teman. Terbaik adalah dipukul dengan kuda. Setelah itu dipukul dengan pion, tetap ancaman checkmate dengan benteng ke G7. Kemanapun di sini langkah dari hitam, entah D5 ataupun menteri memukul pion, hanya memperpanjang waktu misalnya, tetap langkah checkmate di sini. Kembali ke posisi, inilah kesalahan daripada langkah hitam teman-teman. Dan kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara menangkalnya, karena ini bukan trik dari Gambit Vietnam, melainkan ini partai nyata yang memang analisanya Grandmaster, beda dengan analisa kita teman-teman. Kalau di posisi ini D6, saya akan menganalisa dari posisi putih aja. Akan datang gajah kali pion dipukul, menteri cek G7, benteng kali gajah, dan di sini gajah ke-6, benteng G1, E8, E2 menteri, dan di sini kuda kali pion, menteri F2, kuda C6, benteng F8, yang memaksa harus dipukul dengan menteri. Dan setelah dipukul, G3 cek. Menteri ditinggal begitu saja teman-teman. Yang harus ditinggalkan karena diambil dengan benteng, H6, benteng kali menteri. Dipukul oleh benteng, H4, ancaman checkmate. Dan ini tidak bisa dibela. Satu-satunya yang bisa membela di posisi ini dengan benteng F5. Dan itu pun tetap akan diambil oleh pion. Dipukul oleh gajah, selamat tinggal hitam. Kembali ke posisi di saat D4. Langkah perangkap dari Facir Lagrafi ini memang susah ditebak. Ternyata dianalisa dari sekian langkah. Di posisi ini memang harus kalah dari hitam. Di posisi ini dari Hikaru Nakamura memukul pion. Dengan waktu pikir Nakamura dari pertandingan catur 25 menit, karena itu termasuk catur cepat, Nakamura sudah sisa waktu 7 menit, sementara Facir Lagrafi masih unggul waktu 17 menit. Menteri cek di sini. G7, gajah di sini kali pion. Tidak dipukul dengan gajah oleh Nakamura, melainkan dia mendorong D6. Perhatikan di sini teman-teman.
Satu langkah dari ini, Nakamura menyerah. Kok bisa menyerah? Ini masih ketat, masih bagus. Partainya mungkin seperti itu. Langkah kejut dari Fachir Lagrafi atas langkah ini yang membuat Nakamura menyerah adalah gajah cek ke E5. Di sini langsung merupakan raja dari Nakamura, teman. Tahu kenapa langkahnya ini? Kenapa menyerah? Saya yakin tidak perlu dijelaskan atau tidak perlu dipraktikkan, teman. Karena ini langkah paksa. Ketika dipukul gajah ini, maka datang benteng checkmate ke F7, teman-teman. Oke, kita lanjut ke partai berikutnya. Dan yang partai ke-10 nih, teman-teman. Putih dipegang oleh dengan nama akun Robek 2012 dengan elo rating 2600 melawan Chessbreak dengan elo rating 2700 di turnamen catur cepat online 2020. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, kuda F6 dan F4. D5, pion kali pion dengan mengancam kuda, dan di sini kuda kali pion. Menteri F3, kuda di sini kali kuda, dipukul oleh pion B, gajah ke 7, persiapan untuk rokade dari hitam. D4, hitam rokade, gajah D3, langsung menuju titik H7, dibalas dengan C5. Kuda K2, dilanjutkan kuda C6, rokade dari putih. Gajah K6, benteng B1, benteng B8, dan gajah K3. Gajah G5 di sini mengajak pertukaran. Namun di sini langkah kejut dari putih, teman-teman. Dia membuang gajah dengan cek pion H7. Langkah kejut ini yang membuat posisi hitam serba salah. Jika di sini raja bergeser ke H8 tidak mengambil gajah, maka gajah akan diadu ke F5 untuk persiapan cek tentunya. Tentu di posisi ini, teman-teman, akan bergeser G8, raja terlebih dahulu. Karena kalau di sini dipukul gajah ini, maka akan datang cek. Wajib ditutup, maka di sini menteri menjadi sasaran dari tembakan gajah ini. Dan ketika ditutup dengan pion, akan membuka jalur serangan yang lebih lebar dari putih, teman-teman. Di saat gajah F5, langkah terbaik adalah raja bergeser ke G8. Datang di sini, gajah kali gajah, dipukul oleh menteri, menteri H3 cek, ancaman cek maksudnya, dipukul oleh gajah, maka di sini bentengnya kali gajah sekaligus mengancam menteri. Dan di sini kemanapun menteri, teman-teman, tetap akan target dengan cek benteng ke H8, benteng ini akan bergeser ke H5, teman-teman. Kalau menteri bergeser ke H6, tetap akan dia mengancam menteri. Makanya masuk ke langkah serba salah. Kembali ke posisi di saat gajah kali pion sekaligus cek. Langkah partai dari hitam menerima tawaran itu dengan memukul gajah. Menteri cek H5. Dan gajah di sini ke H6. Bermaksud tidak mau kerugian perwira, bukan? Namun di sini fatal dari langkah itu, teman-teman. Dipukul di sini dengan langkah paksa tentunya. Dan di sini diterima oleh hitam. Benteng F6 dengan menuju checkmate. H8. Di sini masih dilanjutkan langkah partai, teman-teman, dengan kuda F4. Dibalas oleh putih. Padahal di sini, teman-teman, namanya catur cepat, apapun bisa terjadi. Karena waktunya di permainan ini
hanya 10 menit. Baik hitam maupun putih diberikan waktu 10 menit. Padahal di posisi ini dari hitam sudah mat. Di mana matnya? Adalah benteng cek dan ini pasti dipukul. Karena kalau tidak dipukul pun tetap mat. Maka di sini checkmate oleh menteri sendiri, teman-teman. Namun di langkah partai, karena waktu terbatas berkejaran mungkin atau durasinya sudah mepet dari putih, masih menggeser kuda F4. Menteri di sini memukul benteng karena tahu adalah checkmate. Dipukul oleh pion. Kuda D8 dibalas dengan kuda memukul pion, teman-teman. Dipukul oleh gajah. Menteri kali gajah. Pion kali pion. Dibalas dengan pion kali pion. Benteng G8 dan di sini C4. G6, benteng F1 dan benteng G6. Dia masih belum sadar bahwa di sini adalah checkmate. Di mana langkah checkmate-nya? Adalah menteri ke F5. Langsung bukan menyerah, teman-teman. Meninggalkan pertandingan dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ke-11 ini, teman-teman, putih dipegang oleh dengan nama akun Doreleti91 dan hitam dipegang oleh @glorg Fantasio di turnamen chess online 2023, teman-teman. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, dan di sini menteri G4. Pembukaan Vienna, teman-teman. Menteri F6 dengan langsung menuju titik serang F2 di sini. Kuda D5. Langkah jebakan ini ternyata masuk dan diterima oleh hitam dengan memukul pion F2 cek. Padahal itu memang dipaksa atau digiring ke arah sana, teman. Raja D1, G6 dibalas oleh hitam menghindari menteri memukul pion G7. Kuda mengancam menteri. Dan di sini menteri ke D4. Dipastikan bahwa menteri ini terjebak, teman-teman. D3 dibalas dengan D6. Balik mengancam atau balik ingin menjebak menteri. Menteri F3. Dibalas di sini menteri, teman-teman, memukul gajah. Kenapa kok bisa dibuang begitu saja? Karena menteri ini tetap akan hilang. Ketika di sini gajah ke B6 untuk meloloskan menteri maksudnya, maka akan datang kuda yang mengambil gajah dengan ancaman cek F7, teman-teman. Ketika diterima, maka cek F7. D8, C3. Ini alamat menteri harus mengorbankan perwira untuk bisa lolos. Gajah di sini ke G4 cek. Raja cukup bergeser ke C2. Dan ini tidak ada langkah cek. Ketika menteri C5, maka dia harus mengorbankan kuda, teman-teman. Kalau mengorbankan kuda, apakah bisa selamat? Menterinya bisa, tapi sempoyongan, teman-teman. Kalau dipukul, tambah hancur posisi dari hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri F3. Langkah partai di sini dari hitam dengan menjawab memukul gajah. Dipukul oleh pion, kuda ke D4. Dan dibalas dengan menteri D3. C6, kuda cek. D8, kuda kali benteng. Dibalas dengan langkah gajah cek ke G4. E1 raja. Kuda F6 dan di sini kuda F2. Dari hitam menyerah di langkah ke-16 nih, teman-teman. Karena dia kehilangan menteri dan sudah dirasa tidak ada kemungkinan untuk menang,
atau remis, makanya dia langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ke-12 ini teman-teman, putih dipegang dengan nama akun Rodriguez Elo rating 2700 dan hitam dipegang oleh Nicholas Skip dengan Elo rating 2800 teman-teman. Pada tahun 2018 dimulai dari E4, E5, kuda C3, kuda F6, F4. Kuda C6 dibalas oleh hitam. Pion kali pion, kuda kali pion, D4. Kuda C6 dibalas dengan E5. Kuda G8, kuda F3 dan D5. Gajah K2, gajah K6, rok ada dari putih. Kuda di sini K7. Kuda G5, kuda F5, kuda kali pion. Perhatikan teman-teman. Kalau saat kuda kali pion ini dipukul dengan gajah, maka kuda yang di F5 sama-sama hilang. Langkah terbaik ketika kuda mukul pion F7 ini adalah memukul dengan raja, bukan datang G4. G6 dan di sini pion kali kuda dipukul oleh gajah. Gajah ke G4. Kuda K7 untuk melindungi kuda. Gajah di sini langsung mengepin kuda teman-teman. Benteng G8. Langkah yang sangat fantastis dari hitam ini teman-teman. Melindungi sekaligus mengepin. Di sini raja bergeser ke A1 karena takut terpin oleh benteng yang di G8. D7 menteri, gajah kali kuda, dan di sini teman-teman, langkah partai adalah raja yang memukul gajah. Jika di sini gajah kali gajah, karena menteri tetap menjaga gajah terangnya, maka akan datang langkah seperti ini. Dipukul oleh pion, menteri cek H5, G7, E6, menteri di sini kali pion, benteng di sini mengancam menteri. D7, cek G1, digiring untuk checkmate tentunya. H8, menteri F7. Di sini benteng kali benteng dan benteng kali benteng, tetap ancaman checkmate tidak bisa dihindari. Satu-satunya di posisi ini tentu harus membuang gajah untuk menjaga checkmate di G7, sekaligus membuang menteri. Masalahnya kedua-duanya dibuang tetap akan mat teman-teman. Gajah ke F6 dipukul cek, hanya bisa ditutup dengan menteri dan itu pun tetap checkmate. Ketika di langkah posisi ini dipukul dengan gajah gelapnya oleh hitam, maka jawaban dari hitam adalah terbaik dengan dipukul oleh raja teman. Gajah kali gajah dipukul oleh pion, menteri H5 dengan mengancam dua kali pion F5 ini. G7, benteng kali pion. E6, benteng F1. Menteri di sini G8. Satu langkah dari ini menyerah dari hitam. Dengan langkah yang tidak diduga, hanya mendorong pion E6. Kenapa menyerah di posisi ini? Pertama, ada ancaman cek ketika dipukul dengan raja. Kalau dipukul dengan menteri, menteri akan hilang. Misal dipukul dengan menteri teman-teman, maka dipastikan langkahnya menjadi mat, tidak mengambil menteri lagi dari putih. Akan datang langkah benteng di sini mengancam. Kalau dia menghindar, tidak mau dikorbankan. Ke-6, H3, cek yang tidak bisa masuk dia ke dalam. C8, D6. Maka di sini menteri K6. Kalau di posisi menteri H3 cek ini, ke D8.
maka di sini checkmate oleh benteng nantinya teman. Ditutup, dipukul checkmate. Itulah Inam ini kenapa menyerah dari hitam, alasannya teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ke-13 nih teman-teman, putih dipegang oleh Liu Qingnan dan hitam dipegang oleh Miu Zhangzong pada chess online 2022. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, kuda F6, F4, D5, pion kali pion, dan kuda kali pion, menteri F3, dan dibalas dengan langkah kuda kali kuda. Dipukul oleh pion B, gajah ke-6, D4, kuda D7, gajah D3, dan dibalas dengan C5, kuda ke-2, menteri B6, gajah ke-3, G6. Dilanjutkan dengan langkah kuda ke F4 dengan maksud mengancam gajah terang dari hitam. Di posisi ini dari hitam dengan menjawab pion kali pion di D4 teman-teman. Jika di posisi ini dari hitam mendorong pion C4 karena sekilas di sini gajah ancamannya bisa menjebak, maka akan bergeser ke E2. Rokade misalnya, rokade juga. H5, kuda di sini memukul pion, yang sekaligus mengancam menteri. Kalaupun di sini menteri bergeser, tidak ada kerugian untuk putih. Kalau dipukul oleh menteri E6, maka di sini cek terlebih dahulu teman. Kembali ke posisi di saat kuda F4. Langkah partai di sini pion kali pion sekaligus mengancam gajah. Pion kali pion, menteri A5 cek. E2, kuda B6. Kuda di sini kali gajah. Dipukul oleh pion, satu langkah dari ini menyerah dari hitam. Mana langkah putih teman-teman? Adalah menteri ke F6 dengan ancaman benteng sekaligus pion untuk cek, yang mana benteng ini tetap harus habis atau tetap didapat oleh menteri. Kalau di posisi ini dia bergeser menghindar, maka akan datang langkah cek seperti ini yang tidak bisa ditutup. Manapun dia bergeser, boleh teman-teman cek terlebih dahulu dengan gajah, atau boleh juga mengambil benteng terlebih dahulu. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ke-14 ini, putih dipegang oleh John Amos dan hitam dipegang oleh Robert Edward di turnamen chess 2016 teman-teman. E4 dimulai, E5, gajah C4, kuda C6, kuda C3, gajah C5, menteri G4. Vienna opening, bukan gambit nih teman-teman, menteri di sini langsung ke F6 dengan target tentunya lagi-lagi F2, kuda D5, dipukul menteri, pion yang di F2 sekaligus cek, raja D1. Di sini teman-teman, ancamannya tentu cek dengan mendapatkan benteng, yaitu cek di C7 teman-teman. Namun di sini dari putih mengeluarkan kuda ke H3 terlebih dahulu karena ancaman checkmate teman-teman. Kalau sempat lengah tanpa penjagaan gajah yang di C4, maka ancamannya checkmate dari putih. Setelah G6 dibalas dengan kuda H3 dengan mengancam menteri. Menteri D4 mau terjebak lagi sepertinya posisi menteri ini. D3, gajah di sini ke B6, memberikan lajur agar bisa lolos dari menteri ini, dan di sini menteri ke F3 dengan langsung menuju F7 teman-teman.
F6 dibalas, dan di sini benteng ke F1. D6 dibalas dengan langkah C3. Dan di sini harus dikorbankan, teman. Karena menteri di sini terdesak. Dibalas dengan menteri ke C5, datang B4. Langkah partai di sini terpaksa kuda yang kali pion. Dipukul sekaligus mengancam menteri. Di sini menteri ke D4 lagi, teman. Dan dilanjutkan dengan benteng B1, persiapan mengancam menteri. H5 dibalas dengan kuda kali pion, cek. Dan di sini kuda kali kuda dipukul oleh menteri sekaligus mengancam benteng. Gajah cek ke G4. Langkah yang cukup cerdik dari hitam nih, teman-teman. Menggiring putih untuk masuk sementara dia sendiri mau masuk. Namun dia lupa bahwa di sini masih ada pelarian lolos dari raja dengan naik ke C2, langsung aman. Raja ke D7 dibalas oleh hitam, menteri cek. Raja ke C6, ingin meloloskan diri tanpa harus mengorbankan benteng, maunya si hitam, teman-teman. Datang cek B5, yang mana ini memaksa untuk bergeser, tidak bisa dimakan pion. Dan setelah C5 di checkmate oleh gajah dengan A3, teman. Tidak bisa menghindar langkah checkmate ini. Makanya di posisi pertukaran tadi, kuda F6 ini menentukan masuk serangan dari putih, teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ke-15 ini, putih dipegang oleh Sizisis dan hitam dipegang oleh Eriodoti. Kedua pemain dengan elo rating 2600, teman-teman. Di Rapid Game 2022, dimulai dari E4 di chess online ini, E5 dibalas oleh hitam. Kuda C3, gajah ke B4 dengan langsung mengancam kuda F4. Gajah kali kuda dipukul oleh pion. Pion kali pion, menteri G4. Langsung menuju G7. Menteri F6 dibalas dengan kuda G2. G5 betul-betul ingin dipertahankan pion ini oleh hitam. Maka langsung jawaban yang sangat brilian dari putih dengan mendorong H4. Tentu di sini langkah paksa, teman-teman. Pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda C6, kuda D5, menteri ke D6. Langkah ini langkah tersudut dari menteri hitam, teman-teman. Menteri G7. Langkah terbaik ini dari beberapa event pertandingan. Di posisi ini rata-rata dari hitam akan datang cek ke G3. Ketika menteri kali menteri dipukul, datang di sini kuda cek, yang mengharuskan hitam kalah kualitas tapi tidak kalah permainan. D8 walaupun diambil B6, D3, gajah B7, dan di sini kuda dibuang ke pion, teman-teman. Walaupun pada akhirnya misalnya hitam secara posisi permainan akhir tetap kalah, tapi minimal masih melawan. Namun di langkah partai, di saat posisi menteri G7 ini, hitam membalas B6. Langkah yang kurang akurat tentunya. Dan di sini D4, menteri G6 mengajak pertukaran. Langsung diambil benteng. Menteri cek di sini. D1 dan D8. Dibalas dengan gajah ke F4 dengan mengancam menteri harus bergeser dari penjagaan kuda. Menteri G4, dia tidak mau meninggalkan kuda itu sendiri di G8. Gajah ke E2 dan dibalas dengan menteri kali pion. Gajah langsung kali
Pion di sini cek E8. Kuda F6 yang memaksa hitam harus bergeser. Di sini raja ke-7, teman. Dan inilah detik-detik langkah checkmate, kecuali dari hitam mau mengorbankan menteri. Kuda kali kuda cek E6, menteri ke-5 cek. Dan ini langsung mati atau gimana? Kalau ini masih bisa dipukul dengan kuda, teman. Saat cek. Namun masalahnya setelah dipukul tetap checkmate. Luar biasa langkah dari putih ini, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih, teman-teman, putih dipegang oleh John Bisbap dan hitam dipegang oleh Robert Kyoto di Rapid Chess 2022. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, gajah C5, gajah C4, dan kuda C6. Dibalas dengan menteri G4. Langsung menuju G7 dari menteri ini, teman-teman. Menteri F6 dibalas oleh hitam. D5 kuda. Yang mana hitam memang digiring mengambil pion yang di F2, teman-teman. Dipukul cek raja D1. Dan dibalas dengan D6. Langsung mengancam menteri di sini, teman. Menteri kali pion sekaligus mengancam benteng dan gajah ke-6. Karena kalau ke G4 langsung dipukul oleh menteri, teman-teman. Di posisi ini dari putih langsung memainkan perannya dengan memukul pion C7 dengan ancaman cek. Raja di sini D7 langsung mendekati kuda. Kuda memukul gajah. Di posisi ini baru di langkah ke-9 dari hitam menyerah, teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Karena tidak ada kemungkinan untuk bisa dilanjutkan. Jika di sini dipaksakan, didorong, teman-teman, pion ini ke D5 untuk bisa mendapatkan kuda, maka akan datang langkah dipukul dengan pion. Jangan buru-buru mengambil gajah. Ketika kuda ke A5, di sini cek terlebih dahulu. E7, F3 untuk kemungkinan tertutupnya gajah terang penjagaan F1 ini, teman-teman. Kuda F6 misalnya. Kuda di sini kali pion sekaligus ancaman cek F7. Kuda K5 dengan mengancam menteri sekaligus menjaga pion F7. Maka di sini menteri cek G5. Kuda F6 kembali G7. A6, benteng F1. Di sini dipastikan mat, teman-teman. Kecuali dia mau buang menteri dengan dipukul benteng yang di F1. Ketika menteri terbaik di sini hanya ke D4, maka datang langkah cek F8. Karena tidak ada pilihan langkah, langsung cek, teman-teman. Itulah dari beberapa pembukaan gambit Vienna maupun pembukaan Vienna yang dengan varian berbeda-beda dimainkan oleh Grandmaster dan Master Dunia sekaligus yang di partai 1 dan 8, trik bagaimana mengatasi, bagaimana serangan yang membabi buta brutal dari gambit Vienna, dan teman-teman bisa memahami tangkisannya seperti apa. Satu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, untuk meningkatkan elo rating dengan banyak menganalisa kekalahan dari permainan partai nyata maupun menonton yang bersifat video durasi lama dan tutorialnya menganalisa, teman-teman. Bukan hanya sekedar permainan penuh jebakan namun tidak diberikan solusi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.
Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.